Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melanjuti pelajaran berikutnya. Pelajaran ketiga dari ilmu mantik atau logika. Kali ini memasuki tentang pembahasan tema dari ilmu mantik atau maudhu ilmu mantik. Jadi tema atau maudhu ilmu mantik itu apa? Di dalam kitab dikatakan inna maudhu al-mantik huwa al-mu'arraf wal hujjah. Jadi maudhu ilmu mantik itu adalah mu'arraf dan hujjah. Mu'arraf itu adalah definisi sesuatu yang akan didefinisikan. Misalkan kita ingin mengetahui sesuatu, maka terlebih dahulu kita harus definisikan sesuatu itu untuk kita batasi, untuk kita pahami secara batasan-batasan yang ada sesuai dengan aturan atau sesuai dengan ilmu mantik. Nanti akan dibahas di dalam mu'arraf, yaitu tentang bagaimana kita mendefinisikan sesuatu. Nah, itu ada aturannya atau ada poin-poin yang harus kita ketahui di dalam ilmu mantik. Yang kedua, pembahasan atau maudhu di dalam ilmu mantik itu adalah al-hujjah. Hujjah itu adalah dalil. Bagaimana kita cara berdalil. Jadi berdalil itu tidak asal kita berbicara melontarkan sesuatu kepada seseorang, tapi ada aturannya atau ada runtutannya yang harus kita jalani sesuai dengan ilmu logika. Nah, jadi maudhu atau tema ilmu mantik itu adalah mu'arraf wal hujjah. Nah, kalau kita lihat di dalam setiap ilmu itu pasti ada maudhunya atau ada temanya. Jadi setiap ilmu memiliki tema masing-masing. Misalkan ilmu matematik, maka maudhunya adalah hitungan. Ilmu fisika, maudhunya atau temanya membahas tentang ini, tentang ini. Maudhu misalkan ilmu mantik, ilmu nahu membahas tentang i'rab, ilmu sharaf membahas tentang ini. Masing-masing ilmu mempunyai maudhu atau tema. Nah, famasailul mantik yubhas fiha an ahwalit ta'rif wad dalil. Jadi masalah atau permasalahan yang ada di dalam ilmu mantik itu membahas tentang ahwalit ta'rif, yaitu tentang definisi wad dalil dan dalil. Wat ta'rif wad dalil la ghana anhuma lil insan litawassul ilal majhulat. Dalil atau ta'rif, yaitu definisi dan dalil, itu dibutuhkan oleh setiap individu. Kita pasti membutuhkan. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menyampaikan kita kepada sesuatu yang kita tadinya tidak ketahui, lalu kita akan mengetahuinya. Nah, itu adalah tujuan dan kebutuhan kita kepada ilmu mantik. Karena itu, kita perlu ketahui ketidaktahuan manusia atau kejahilan manusia itu terbagi atau terikat pada dua pembagian yang harus kita perhatikan. Famajhulatul insan yumkin taqsimuha ila qismain. Jadi ketidaktahuan manusia kita ini itu bisa kita klasifikasi atau kita bagi menjadi dua bagian. Al-awwal, yang pertama adalah haqaiqul asya, yaitu tentang hakikat-hakikat sesuatu. Maksudnya hakikat-hakikat sesuatu, hakikat-hakikat keberadaan yang ada di sekeliling kita. Misalkan, hakikatul insan, hakikat manusia ini bagaimana? Kita kan tidak mengetahui. Apakah kita mengetahui hakikat manusia? Hakikatul syajar, hakikatnya pohon. Kita mengetahui hakikat pohon. Pohon kan banyak jenisnya. Pohon banyak, kita hanya mengetahui sebatas itu adalah pohon. Itu adalah pohon ini, pohon ini, pohon ini. Pohon ini adalah jenisnya kayunya seperti ini, pohon ini jenisnya kayunya seperti ini. Nah, apakah kita mengetahui hakikat pohon itu? Kan
tidak semua hakikat pohon itu kita ketahui. Nah, itulah jadi haqaiqus asya. Jadi banyak di dalam benak kita ini yang kita padahal tidak ketahui, tapi kita menyangka kita mengetahui, padahal belum tentu. Kita mengetahui manusia, kita adalah manusia. Apakah kita mengetahui hakikat kita ini sebagai manusia? Kita mengetahui kita adalah manusia karena kita hidup. Karena kalau ditanya kamu siapa, pasti kita akan menjawab bahwa namaku adalah fulan-fulan. Nah, itu hanya sebatas kita mengetahui diri kita ada, hidup, dan nama kita adalah fulan-fulan. Apakah kita mengetahui hakikat kita sebenarnya? Nah, itu jadi yang pertama adalah haqaiqul asya, hakikat tentang sesuatu. Yang kedua, asani al-hukmul alal asya, menghukumi kepada sesuatu. Maksudnya apa? Ai al-jahlu bi thubuti syai' li syai', yaitu apa? Ketidaktahuan kita untuk menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi kita menetapkan sesuatu bahwa sesuatu ini seperti ini. Misalkan al-hukmu bi thubuti qabiliyatil ihtiraq lisyajar am adami thubutiha, misalkan, yaitu menghukumi sesuatu. Misalkan menghukumi sesuatu itu seperti pohon ini kita hukumi, misalkan apakah pohon ini berpotensi bisa dibakar atau tidak. Dan tidak semua pohon itu bisa dibakar, tidak semua pohon bisa. Ada pohon-pohon yang memiliki kambium tinggi, seperti misalkan pohon pisang tidak akan bisa kita bakar. Karena apa? Di dalam batangnya terdapat kambium yang sangat basah sehingga tidak berpotensi untuk dibakar. Karena itu, bagaimana kita menghukumi sesuatu itu kepada sesuatu maudhu atau zat itu? Nah, kita perlu pengetahuan. Maka itu kita tidak bisa mengatakan seluruh pohon itu bisa dibakar, tidak bisa. Karena ada pohon yang tidak bisa dibakar. Misalkan juga kita melihat cairan di depan kita. Apakah cairan ini bisa terbakar atau tidak? Kita tidak mengetahui, kita harus buktikan dulu. Ketika kita buktikan, baru kita akan mengetahui bahwa cairan ini terbakar. Misal, wah ternyata cairan ini adalah bensin yang mudah terbakar. Atau ternyata cairan ini bukan jenis bensin, yaitu air yang tidak berpotensi untuk dibakar. Karena itu, kita di dalam diri kita ini kita ada sesuatu yang kita tidak ketahui atau kita tidak bisa menghukumi sesuatu itu kecuali di situ kita telah melakukan penelitian atau menghukumi sesuatu disebabkan ilmu kita. Karena itu kita ini sebenarnya adalah di dalam benak kita banyak sesuatu yang kita belum ketahui yang butuh kepada pembuktian. Jadi majhulatul insan atau ketidaktahuan manusia ya pada sesuatu itu terbagi dua, yaitu tentang hakikat sesuatu, tentang menghukumi sesuatu itu. Apakah sesuatu itu pohon ini berpotensi dibakar atau tidak? Karena tidak semua pohon itu berpotensi untuk dibakar. Nah, fal insan taratan yajhal haqiqat syai'. Manusia itu terkadang dia tidak mengetahui sesuatu, tapi dia lengah. Dia menyangka dirinya tahu, padahal dia tidak tahu. Fayatlub ta'rifahu liya'lama bih. Lalu dia akan mencari tahu. Dia akan mencari tahu tentang sesuatu itu. Wa yasbahu qadiran ala tasawwuri. Setelah dia mencari tahu, baru dia akan mempunyai kemampuan gambaran tentang sesuatu itu setelah dia mencari tahu. Nah, jadi apa? Manusia itu terkadang tidak mengetahui. Ketidak mengetahui itu terkadang disadari dan terkadang tidak disadari. Tergantung dari kemampuan seseorang itu. Kan yajhal haqiqatul insan. Seperti misalkan kita tidak mengetahui hakikat manusia. Seperti yang tadi. Apakah kita mengetahui hakikat manusia? Misalkan ada yang bertanya, Fayas'al mahwal insan. Apa itu manusia? Apa itu manusia? Fayuqallahu akan dijawab, al-insan hayawanun natik. Insan adalah hewan natik. Insan adalah hewan yang berakal. Nah, kalau kita orang yang belum memahami hewan,
Hewan ini apa? Hewan kan banyak. Hewan ada kerbau, ada sapi, ada kuda, dan lain sebagainya. Tapi apa? Ketika ada orang bertanya dan dia mengetahui hakikat manusia, dia akan mengatakan, insan, manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang berpikir. Binatang yang lain tidak berpikir. Nah, ini adalah kalau kita mengetahui tentang hakikat manusia secara definisi. Jadi kita mendefinisikan manusia, al-insan adalah apa? Hayawanun natik, manusia yang berakal, yang mempunyai akal. Fa idza bahasal insan an haqiqati syai' wasala ila makna. Jadi ketika manusia kita ini mencari tentang hakikat sesuatu, maka wasala ila makna, maka kita akan sampai kepada pengetahuan itu. Maksudnya apa? Ya, kita akan mengetahui seperti tadi. Ketika kita mencari tahu tentang hakikat manusia, maka kita akan mengetahui. Setelah kita telusuri, ternyata manusia, insan, jawabannya adalah hayawanun natik, hewan yang berakal. Qad yakunu qad kharaja minal majhuli tasawwuri ilal ma'lumit tasawwuri. Nah, terkadang setelah manusia atau kita itu mengetahui sesuatu, maka kita keluar dari ketidaktahuan kita secara gambaran, secara tasawur kita, image kita yang di benak kita. Setelah kita tidak mengetahui, lalu kita akan menjadi mengetahui setelah kita mencari tentang sesuatu itu atau hakikat sesuatu itu. Li'anna hadzal bahtha antaja tasawwura makna hadzal syai' fi dzihn. Karena apa? Karena gambaran apa yang kita gambarkan di benak kita itu akan menghasilkan sesuatu. Sesuatu apa? Ya, sesuatu pengetahuan. Ketika kita menggambarkan sesuatu yang ada di luar benak kita, masuk di dalam kepala kita, di dalam akal kita, pemikiran kita, kita akan menjadi tahu. Kita akan menjadi tahu. Nah, itu adalah cara bagaimana seseorang keluar dari ketidaktahuan menjadi tahu, yaitu dengan menggambarkan sesuatu. Seperti tadi. Seperti tentang kita bagaimana menggambarkan tentang hakikat manusia. Kal insan fil misal wa hadzal jawab al muntid litasawwir makna insan yusamma mu'arraf. Dan ini adalah jawaban yang dihasilkan disebabkan adanya gambaran arti manusia, bahwa gambaran arti manusia adalah apa? Hayawanun natik. Jadi kalau ditanya apa definisi manusia, hayawanun natik, hewan yang berakal. Nah, itu adalah mu'arraf. Di dalam ilmu mantik disebut dengan mu'arraf, definisi. Nah, nanti akan dibahas di dalam ilmu logika, ilmu mantik ini. Bagaimana cara kita mendefinisikan sesuatu. Seperti contohnya, bagaimana kita mendefinisikan manusia, al-insan. Insan adalah hayawanun natik, hewan yang berakal. Hewan yang berakal siapa? Ya, hanya manusia, hewan yang berakal. Sapi, kerbau, dan lainnya tidak termasuk, karena dia tidak berakal. Nah, itu nanti akan dibahas panjang lebar di dalam ilmu mantik. Nah, itu adalah salah satu maudhu dari ilmu mantik, ya. Tema yang dibahas di dalam ilmu mantik atau ilmu logika seperti itu. Wa taratan yu'ra ya'rif haqiqat asy-syai'. Terkadang dia mengetahui sesuatu. Misalkan ana mengetahui sesuatu, ka'an ya'rif haqiqat asy-syajar, seperti ana mengetahui hakikat pohon. Ana mengetahui di depan ana hakikat itu adalah pohon. Walakinnahu yajhal annahu qabilun lil ihtiraq amla. Apa? Tapi ana nggak tahu pohon itu jenisnya jenis apa. Apakah pohon itu berpotensi untuk dibakar atau tidak? Lil ihtiraq amla, berpotensi untuk dibakar atau tidak? Atau pohon itu berpotensi untuk digunakan atau tidak? Bisa digunakan atau tidak? Nah, itu kan kita tidak mengetahui. Wahadzannahu minal jahal yusamma jahal bil ahkam. Nah, ini ketika ana tidak mengetahui hakikat pohon itu berpotensi untuk dibakar atau tidak, ana dikatakan sebagai orang yang jahal bil hukum, tidak tahu secara hukum tentang pohon itu. Ai al-jahlu bi thubuti syai' li syai', atau ketidaktahuan ketika menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya, atau menghukumi sesuatu tentang hukum sesuatu itu. Misalkan ana tidak tahu tentang pohon itu, bahwa pohon itu berpotensi dibakar atau tidak. Berarti secara hukum ana nggak tahu tentang pohon itu.
Kathubutil ihtiraq lisyajar, seperti menetapkan pohon itu berpotensi dibakar atau tidak. Wa yu'abbar an hadzan nahu minal jahal bil majhulit tasdiq. Maka dalam ilmu logika ini disebut dengan ketidaktahuan secara hukum. Ana tidak tahu secara hukum bahwa pohon itu berpotensi dibakar atau tidak. Cairan yang di depan ana ini ana nggak tahu secara hukum dia ini membakar atau tidak. Apakah di depan ana ini cairan ini bisa terbakar atau tidak? Nggak tahu secara hukum. Karena belum ada pembuktian, belum ada pengetahuan tentang cairan ini. Sehingga apa? Ana masih dikatakan jahal tasdiki. Jahal tasdiki maksudnya apa? Tidak mengetahui secara hukum. Kalau ada pembuktian, misalkan cairan di depan ana lalu didekatkan api, ternyata terbakar. Nah, berarti terbuktilah hukumnya. Cairan itu terbakar dan itu disebut misalkan bensin. Nah, kalau dia tidak terbakar, berarti dia bagian dari air. Berarti hukumnya sudah terkuak, sudah terbukti. Fayatlub iqamatal burhan alladzi yathbut lahu sihhat hadzal qadiyah. Inilah yang harus kita buktikan. Jadi ketika kita ingin membuktikan sesuatu, kita harus mengetahui hukum sesuatu itu secara pasti dengan pembuktian. Nah, itulah tujuan ilmu mantik nanti atau logika mengajarkan, mengarahkan pemikiran kita itu menjadi benar atau membimbing pemikiran kita menjadi bahwa menjadikan sesuatu itu ada hukumnya. Nah, itu nanti dibahas di dalam ilmu mantik. Wa hadza huwal dalil awil hujjah. Inilah yang disebut keduanya itu tadi yang Anda jelaskan, yang disebut dengan dalil atau hujjah. Wal burhan huwal ladzi yantijul khurut minal majhul tasdiki ilal ma'lum tasdik. Jadi bukti atau dalil? Dalil itu apa? Dalil adalah sesuatu yang menghasilkan sebuah pengetahuan yang mengeluarkan kita yang tadinya kita tidak mengetahui secara hukum, lalu kita menjadi tahu secara hukum. Yang tadinya ana tidak mengetahui bahwa pohon itu berpotensi dibakar atau tidak, lalu ana mengetahui bahwa ternyata pohon itu berpotensi atau bisa dibakar. Karena tidak semua pohon itu bisa dibakar. Banyak pohon-pohon yang tidak bisa dibakar karena mengandung zat kambium dan lain sebagainya. Wa bidzalik yattadih al-murad minal mu'arraf wal hujjah. Demikian yang dimaksud dengan mu'arraf, definisi, dan hujjah atau dalil. Fal mu'arraf huwa ma yusilu ilal ma'lumi tasawwuri. Sedang apa sih definisi itu? Definisi adalah sesuatu yang menyampaikan kita kepada pengetahuan secara gambaran, secara image di benak kita. Aima yantijul khurut minal jahal, atau sesuatu yang mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari ketidaktahuan atau kebodohan atau ketidakpahaman. Bimafhumin minal mafahim ilal ilim. Lalu kita menjadi tahu, kita menjadi paham tentang sesuatu itu. Nah, itulah kita memperoleh ilmu. Kita menjadi memperoleh ilmu. Pembahasan ini mungkin kita terkadang sudah tahu, tapi kadang kita tidak terlintas bahwa ini adalah pembahasan tentang definisi atau hujjah. Nah, kembali lagi contohnya misalkan faqauluna hayawanun natik. Tadi ana bilang kalau ada orang bertanya mahwal insan, apa itu manusia? Lalu akan dijawab hayawanun natik, hewan yang berakal. Ada natiknya. Kenapa ada natiknya? Karena tidak semua hewan itu berakal. Karena manusia juga hewan, kerbau juga hewan, sapi juga hewan. Tapi hewannya bagaimana bedanya? Bedanya itu di natik berakal. Manusia berakal, mempunyai pikiran, sedangkan hewan yang lain tidak. Karena itu hayawanun natik, hewan yang berakal, huwal mu'arraf, adalah definisi tentang lihaqikatil insan, tentang hakikat manusia. Wal hujjah, sedangkan hujjah itu apa atau dalil itu apa? Ma yusol ila ma'lumi tasdiki, yaitu sesuatu
yang menyampaikan kita kepada hukum. Kepada hukum. Kalau tadi definisi itu hanya gambaran saja bahwa itu pohon. Pohon itu ada yang berpotensi dibakar dan ada yang berpotensi dibakar. Ada dua. Ini berpotensi dibakar dan ini tidak berpotensi dibakar. Ada dua kemungkinan. Itu disebut dengan definisi. Hanya gambaran saja, hukumnya belum ada. Itu definisi. Hukumnya. Nah, kalau hujjah, pembuktian atau dalil, dia harus mempunyai hukum. Apa? Ma yusalu ila ma'lumi tasawuri, itu menyampaikan kita kepada pengetahuan tentang hukum itu, yaitu apa? Pohon ini ternyata bisa dibakar. Pohon jenis ini ternyata bisa dibakar. Pohon jenis ini ternyata tidak bisa dibakar. Cairan ini ternyata terbakar. Cairan ini tidak terbakar. Nah, kita sudah menghasilkan hukum. Pengetahuan tentang hakikat sesuatu, mana yang terbakar, mana yang tidak. Nah, itu disebut hujjah. Disebut bukti atau dalil. Beda. Jadi definisi dengan hujjah itu beda. Aima yantiju tasdiq wal iz'an bi thubuti hukmin li maudhu. Yaitu definisi adalah hasil tasdik, pembuktian. Iz'an yaitu ketenangan, keyakinan. Keyakinan tentang apa? Bi thubuti hukmin, tentang menetapkan sebuah hukum li maudhu'in mah, pada tema tertentu, yaitu pada pohon itu. Tentang hukum pohon itu terbakar atau tidak. Wah, ternyata terbakar. Berarti kita sudah memiliki hujjah, bukti. Fi qadiyatin minal qadiyah, di dalam berbagai macam permasalahan. Seperti contohnya misalkan kaqadiyatil, seperti permasalahan al-hadid yatamaddad bil hararah. Misalkan di depan kita ada besi. Besi itu ini salah satu cara ya bagaimana pembuktian di dalam ilmu logika. Besi memuai disebab besi akan memuai kalau dipanaskan. Al-hadid yatamaddad bil hararah. Nah, pembuktiannya bagaimana? Cara menyusunnya bagaimana? Seperti ini. Al-hadid ma'dan. Besi itu adalah barang tambang. Besi adalah barang tambang. Wa kullu ma'danin, dan setiap barang tambang itu yatamaddad bil hararah. Setiap barang tambang yang besi ini akan memuai bil hararah kalau dipanaskan. Nah, hasilnya apa? Natijahnya, dalilnya al-hadid yatamaddad bil hararah. Besi akan memuai kalau dipanaskan. Maka hukumnya seperti itu. Setiap besi kalau dipanaskan pasti akan memuai. Nah, itu adalah hujjah, pembuktian. Jadi sebelum dari pembuktian ada urutan dulu untuk sampai kepada hasil. Nah, ini disebut hujjah. Nah, itu nanti akan dipelajari di dalam ilmu logika. Fahadzal qaul huwal hujjah. Akan inilah yang disebut dengan hujjah. Li'annahu aujabat tasdiq wal iz'an. Karena apa? Karena hujjah itu akan menghasilkan kepada sebuah keyakinan. Bithubuti tamaddud bil hararah, dengan menetapkan bahwa kalau saja besi itu dipanaskan maka akan memuai. Jadi hukumnya besi itu adalah nanti akan memuai kalau dipanaskan. Nah, itu pengetahuan kita. Ini adalah sedikit dari contoh ya. Fal mantik yubhats fi wasailit tahrif. Jadi mantik itu jadi mantik itu membahas tentang definisi. Jadi mantik itu membahas tentang definisi. Liyuhaddida ma yaslu minha ta'rif, untuk membatasi pengetahuan kita, untuk membatasi bahwa definisi atau tahrif itu benar atau tidak. Jadi definisi itu nanti akan menggarisbawahi tentang sesuatu itu, bahwa sesuatu itu bagaimana kita memahaminya. Nah, nanti akan dibahas dalam tarif definisi panjang lebar dalam ilmu mantik. Kama yubhas fi wasailil itsbat, bagaimana nanti akan dibahas di dalam permasalahan dalil. Yuhaddidal muntid min halil qarat min ghairil muntid. Jadi untuk membatasi mana nanti yang mempunyai hasil dan tidak mempunyai hasil, mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan, dan untuk membatasi pemahaman tentang sesuatu. Wa annama yantiju min halil gharat,
kaifa yanbaghi tartibu hal dimani intajih. Jadi inilah sedikit dari gambaran tentang maudhu ilmu mantik yang harus kita pahami benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.